Bapak, apakah benar ada aliran dana ke DPR? Karena saya sudah nyatakan lebih dulu pada media lain, saya bilang dugaan. Tapi di dalam suara, saya slip of the tongue. Saya katakan ada aliran dana ke DPR. DPR menerima aliran dana. Saya kaget, ya. Karena sudah direspon sebagai ketua IPW saya menerima pengaduan masyarakat. Ya, saya kira kan tampak sudah melaporkan secara resmi ada dugaan penyuapan ke KPK. Kalau tampak melihat ada 3 episode. Episode pertama itu soal rekayasa, udah runtuh. Kedua yang sekarang ini kan pengumuman terakhir soal posisi PC dan juga obstruction of justice. Tetapi jangan salah, masih ada, yaitu soal dugaan suap. Apakah juga uang itu mengedar kepada kawan-kawan yang 83 ini atau ke penasehat, janji 44 miliar. Jadi belum rentuh sepenuhnya begitu menurut Anda? Enggak, ini kan itu yang saya bilang buka-bukaan. Jadi kita minta darah Yosua ini, ada hal juga dari mana dananya, misalnya kok seorang Ferdy Sambo, kita tahulah dia bicara janji seperti ini. Ya, jumlahnya beberapa ya, dan nilainya juga sudah kita ketahui dan sudah kita terus koordinasi dengan penyidik ya. Ya, walaupun belum bisa kepada kami belum bisa disebut nilainya berapa. Iya, untuk nilai atas nama siapa saja itu hanya bisa kami sampaikan kepada penyidik. Nah, beberapa orang itu karena menyangkut di kantor saya dan mitra kerja saya ambil namanya. Ada beberapa lagi orang anggota DPR. Nah, di situ saya tidak sebut. Oleh karena saya tidak sebut, saya tidak tahu apakah yang akan diadili yang ada di kantong saya tentang nama itu. Dan saya tidak harus mengeluarkan nama itu karena beberapa hal. Pertama, orang dihubungi orang itu bukan pelanggaran. Ya kan, misalnya saudara cuma ditelepon oleh Sambo. Kan tidak pelanggaran, kenapa harus diadili? Sebut ada aliran dana ke DPR soal kasus Ferdy Sambo, Ketua IPW itu slip of the tongue. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso memenuhi panggilan MKD DPR pada Kamis 25 Agustus 2022. Pemenuhan panggilan ini terkait dugaan aliran dana ke DPR yang sempat diungkapkannya di salah satu media online ketika diwawancara. Sugeng Teguh Santoso menegaskan pernyataan soal ada aliran dana ke DPR soal kasus Ferdy Sambo adalah bentuk kesalahan ucap. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso dipanggil terkait pernyataannya di satu media online, yaitu dugaan aliran dana ke DPR soal kasus pembunuhan yang menyebabkan tewasnya Brigadir J pada Kamis 25 Agustus 2022. Dalam sidang tersebut, Sugeng mengungkapkan pernyataan tersebut adalah bentuk slip of the tongue atau kesalahan ucap dari dirinya. Hal tersebut katanya berdasarkan wawancara yang dilakukannya dengan salah satu media online pada 15 Agustus 2022. Pada wawancara tersebut, Sugeng mengaku ditanya oleh wartawan terkait apakah ada aliran dana ke DPR terkait kasus ini. Selain itu, dia juga menyebut pada saat diwawancara ia tengah mengendarai mobil. Namun, menurutnya pernyataan yang dirinya jawab itu akibat adanya slip of the tongue atau kesalahan ucap. Lebih lanjut, Sugeng mengatakan media online yang bersangkutan justru menuliskan pernyataannya itu dalam bentuk artikel dengan menyatakan DPR menerima aliran dana. Menanggapi hal itu, Sugeng pun membuat rilis pers pada 17 Agustus 2022 terkait klarifikasi pernyataan dan artikel dari media online tersebut. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga mengatakan secara kronologis pihaknya telah menyampaikan 3 hal terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir J pada 11 Juli 2022 lalu, yaitu pembentukan tim gabungan pencari fakta, penonaktifan Ferdy Sambo, dan menganggap kasus ini ada kejanggalan. Lalu, kata Sugeng, penanganan kasus ini dinyatakan adanya obstruction of justice pada 13 Juli 2022 berdasarkan informasi yang diterima. Kemudian, Sugeng mengatakan pihaknya agar penanganan kasus tewasnya Brigadir J ditanyai oleh Barreskrim Polri dari Polda Metro Jaya. Mahfud MD juga dipanggil MKD, sebut Ferdy Sambo hubungi beberapa pihak untuk percaya skenario kasus tewasnya Brigadir J. Sebelumnya, Majelis Kehormatan Dewan DPR juga memanggil Menko Polhukam Mahfud MD terkait adanya dugaan aliran dana ke DPR soal kasus Brigadir J. Mahfud MD pun menanggapi hal tersebut dan mengetahui alasan pemanggilan dari DPR berdasarkan temuan sebuah artikel dari salah satu media online. Kemudian, Mahfud mengungkapkan dalam podcast tersebut bahwa Ferdy Sambo telah membuat skenario seakan pembunuhan terhadap Brigadir J adalah tembak-menembak.
Mahfud mengatakan pada podcast tersebut beberapa nama yang diketahuinya itu ada dari anggota DPR. Hanya saja dirinya mengaku tidak menyebut nama yang bersangkutan. Menurut Mahfud, anggota DPR yang diketahuinya itu sempat dihubungi Ferdy Sambo. Adapun alasan Mahfud tidak menyebut nama yang bersangkutan lantaran tidak ada larangan untuk menghubungi seseorang. Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa Ferdy Sambo telah membuat skenario tembak-menembak sehingga menewaskan Brigadir J dan mengajak lembaga-lembaga seperti Kompolnas dan Komnas HAM agar percaya. Terpisah, Habib menjelaskan pemeriksaan MKD atas pernyataan dugaan dari Mahfud MD soal DPR terlibat dalam kasus Ferdy Sambo kini telah selesai. Tegas, Kapolri gusur 24 loyalis Ferdy Sambo. Ini rincian nama dan pangkatnya. Ini baru awal, mutasi terhadap perwira menengah sampai tamtama yang telah melanggar kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Irjen Pol Ferdy Sambo. Para loyalis Ferdy Sambo yang tersingkirkan itu tertuang dalam surat telegram tersebut diketahui 24 personil kepolisian yang dimutasikan terdiri dari 4 kombes, 5 AKBP, 2 kompol, 4 AKP, 2 IPTU, 1 IBDA, 1 Bribka, 1 Brigpol, 2 Bribtu, dan 2 Barada. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri dengan nomor ST/1718/8/KEP/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani ASSDM Polri Irjen Pol Wahyu Widodo. Berikut ini pangkat dan nama 24 polisi yang dimutasikan oleh Kapolri terkait kasus Ferdy Sambo. Kombes Murbani Budi Pitono, Kabak Renmin Div Propam dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri Kombes Susanto. Kabagakum Roprovos Div Propam dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri Kombes Leonardo David Simatupang. Pemeriksa utama Propam Polri dimutasikan sebagai Yanma Kombes Budi Herdi Susianto. Kapolres Metro Jakarta Selatan dimutasi sebagai Yanma Polri AKBP Ari Cahya. Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri dimutasi sebagai Yanma Polri AKBP Handik Zusen. Kasubdit 3 di Treskrimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Yanma Polri AKBP Jerry Raymond Siagian. Wadir Krimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Yanma Polri AKBP Haji Pujiarto. Kasubdit 5 di Treskrimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Yanma Polri AKBP Raindra Ramadansyah. Kasubdit 1 di Treskrimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Yanma Polri Kompol Abdul Rahim Kanit. 2. Subdit 6 di Treskrimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Yanma Polri Kompol Dermawan Kristianus Zendrato. Kanit 5 Subdit 1 di Treskrimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Yanma Polri AKP Bayu Visesa. Kanit 2 Subdit 1 di Treskrimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamayanma Polri AKP Irfan Widianto. Kasubdit 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri dimutasi sebagai Pamayanma Polri AKP Idam Fadila. Panit 2 Unit 3 Dan A Ropaminal di Propam Polri dimutasi sebagai Pamayanma Polri AKP Diah Chandrawati. Paul Subak Sumdabak Renmim Div Propam Polri dimutasi sebagai Pamayanma Polriltu. Hardista Pramana Tombu Polon Panit 1 Unit 1 dan Aropaminal Div Propam Polri dimutasi sebagai Yanma Polriltu. Januar Arifil Pamin dan Aropaminal Div Propam Polri dimutasi sebagai Yanma Polrilda. Arsyad Daifa Gunawan Kasubdit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dimutasi sebagai Yanma Bribka Riki Rizal. Wibowo BA Satlantas Polres Brebes Polda Jawa Tengah dimutasi sebagai BA Yanma Polri Brigpol Firlian Fitri Rosadi. BA Roprovos Div Propam Polri dimutasi sebagai BA Yanma Polri Bribtu Firman Dwi Arianto. Banum Urtu Provos Div Propam Polri dimutasi sebagai BA Yanma Polri Bribtu Sigit Mukti Hanggono. Banit dan Aropaminal Div Propam Polri dimutasi sebagai BA Yanma Polri Barada. Sadam Ton 3 KL Markas Yonde Rasimen 1 Pas Pelopor Korbrimob Polri dimutasi sebagai TA Yanma Polri Barada. Richard Eliezer Budi Hanglimu anggota Ton 2 K1 Yonce Resimen 1 Pas Pelopor Korbrimob Polri dimutasi sebagai TA Yanma Polri. Langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit dengan mutasi terhadap 24 anggota polisi itu bukan babak akhir, akan ada lagi yang menyusul.
Ini sejalan dengan langkah Inspektorat Khusus yang kini mendalami pengakuan 83 personil Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Sementara baru 35 personil Polri dinyatakan diduga melanggar etik. Upaya yang terus digencarkan tim sus bentukan Kapolri membersihkan tubuh Korps Bayangkara penting dilakukan agar tidak tercemar dengan skenario Verdi Sambo. Nah, berdasarkan satuan kerjanya, 24 personil di atas terdiri dari 10 personil Divisi Propam Polri, 2 personil Kabaris-Krim Polri, 2 personil Korbrimob BKU Propam Polri, 9 personil Polda Metro Jaya dan Polres Jaksel, dan 1 personil Polda Jateng BKU Propam.